Assalamualaikum Bu Birul. Waalaikumsalam Pak Yitno. Nggih, boleh saya masuk Bu Birul? Monggo Pak Yitno, monggo silakan. Nggih, terima Silakan kasih Bu masuk. Birul. Eh, lagi sibuk apa ini Bu Birul? Ini Pak, saya selesai ngajar nih Pak, sudah mulai jam kosong. Sekarang lagi jam bahasa Inggris tuh Pak. Oh iya 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 iya. Monggo Oh Pak, iya. silakan duduk Pak Yitno. Nggih nggih, terima kasih Bu Birul. Langsung saja mohon izin bertanya Bu Birul. Kemarin kok Bu Birul tiba-tiba WA saya bahwa mengharapkan siang hari ini saya untuk datang ketemu Bu Birul. Sebenarnya ada apa ya Bu Birul? Iya nih Pak Yitno, sebenarnya saya itu menghubungi Pak Yitno karena saya ini mau melakukan kegiatan coaching dengan Bu Senpri Pak Yitno. Oh, Jadi mengapa saya di sini mengajak Pak Yetno untuk menyempatkan hadir kemari karena saya pengen nanti Pak Yetno itu bisa melihat langsung kekurangan dan kelebihan saya ketika melakukan coaching dengan Ibu Senpri yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, Pak. oh, nggih, nggih. Jadi gini, siang hari ini Bu Biru sudah ada janji dengan Ibu Sempri untuk melakukan coaching dan dalam proses coaching nanti saya dimintai tolong oleh Bu Birul untuk melihat proses coachingnya Bu Birul dan nanti diharapkan saya bisa menilai, memberikan masukan tentang proses coachingnya seperti itu ya Bu Birul. Oke, terus Pak, betul sekali. Nggih, nggih, nggih. Makanya saya meminta Pak Yetno untuk datang ke sini. Oke, siap. Sebenarnya dalam proses coaching nanti itu apa yang bisa saya bantu atau Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang mana sih sebenarnya Ibu dalam proses coaching Ibu dengan Ibu Sempri nanti? Jadi gini Pak Yitno, biasanya saya kalau memberi masukan atau memberi pendapat kepada coach atau ketika saya melakukan coaching itu rasanya itu saya masih sering menggebu-gebu gitu Pak, kurang serius, kurang fokus, jadi masih mengikuti apa ya, masih ada rasa emosionalnya seperti itu Pak Yitno. Oh ya wajar lah seorang ibu itu kan menggebu-gebu kalau bercerita atau itu bertanya Iya, itu kan Habani selak pingin pingin tahu rasa ingin tahunya kan tinggi tapi itu saya anggap itu hal yang wajar Bu Birul. nggih, nggih Lalu Pak. eh, di bagian mana Bu Birul dalam proses coaching nanti bagian mana sih yang harus saya amati, saya perhatikan atau saya beri masukan itu di bagian yang mana Ibu? Tentunya, karena saya masih merasa banyak kekurangan ya, Pak, ya. Jadi saya ingin Pak Yitno ini, eee, menyaksikan langsung coaching saya selama awal sampai akhir proses coaching saya lakukan, Pak Yitno. Oke, jadi nanti saya boleh mengawasi Ibu mulai proses awal sampai dengan proses coaching selesai nanti saya akan melihat atau disuruh untuk melihat prosesnya seperti itu ya Bu Birul. Nggih nggih, Pak, betul sekali. Bagus bagus. Kalau sebenarnya Ibu sudah terbiasa melakukan coaching seperti ini Bu atau sesekali atau sudah sangat sering Ibu? Ya, dibilang terbiasa belum sih, Pak. Cuman ya pernah lah sesekali atau beberapa kali dengan teman-teman saya begitu siapa yang butuh sharing atau memiliki masalah, kemudian kita saling bertukar pendapat dan ya melakukan coaching ini, Pak, yang seperti yang akan saya lakukan hari ini. Oh iya 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 baguslah minimal Ibu Biru sudah ada pengalaman melakukan coaching dengan rekan sejawat atau teman yang membutuhkan. Gini Bu Birul, kalau Bu Birul kan sudah pernah melakukan proses coaching dengan teman-teman Ibu atau rekan sejawat. Kalau Bu Birul menilai, mohon maaf ya Bu Birul, menilai Iya. kemampuan Bu Birul itu, kemampuan memberikan coaching kepada teman Ibu atau rekan sejawat Ibu, kalau dinilai rentan nilai antara 10 sampai dengan 100 kira-kira nilai buat Bu Birul sendiri berapa Ibu Birul? Saya rasa itu masih eh, belum mencukupi ya Pak ya. Saya rasa mungkin sekitar 60 sampai 65 Pak Yetno. Masih rendah ini. 60 sampai 65 itu sudah luar biasa loh Ibu. Itu kalau di sekolah kita biasa ada KKM itu sebenarnya sudah masuk KKM. Tapi kalau Begitu. dalam proses Begitu ya Pak. iya, tapi kalau dalam proses coaching itu kan kita tidak tahu KKM-nya berapa. Intinya kalau klien kita, coaching kita bisa menyelesaikan sebuah Iya. masalah, berarti coaching kita itu berhasil seperti itu. 60 sampai 65. Semoga
Kalau Bu Birul nanti terbiasa melakukan proses coaching, bisa nanti menjadi 70, 80, atau bahkan sempurna. Itu pencapaian yang luar Iya. biasa. Ya Gini, sambil berlatih ya Pak ya, nggih. supaya terbiasa mungkin. Cih, cih. Oke Bu Birul, dari proses observasi, saya kan di sini sudah mengobservasi Bu Birul dari proses kita hari ini, harapannya yang diinginkan oleh Bu Birul itu seperti apa Bu Birul? Iya, dengan saya mengundang Pak Yitno ke sini untuk menyaksikan langsung kegiatan coaching saya, di sini saya memiliki harapan supaya kompetensi saya yang saya miliki terutama ketika mendengar cerita atau memberi pertanyaan kepada coachingnya itu bisa meningkat Pak, sehingga saya bisa memberikan bantuan kepada coach saya dalam menghadapi masalah yang bisa saja sedang mereka mereka hadapi, jadi bisa mendapatkan solusi atau apa ya, kunci permasalahan itu bisa selesai dengan tuntas seperti itu. Oke, jadi Bu Birul berharap nanti kompetensi coaching yang masih kurang pada diri Bu Birul dapat meningkat dengan baik sehingga dapat memberikan Ya, pertolongan atau mencarikan solusi coach dalam mengatasi masalahnya. Gitu nggih Bu Birul ya, nggih? betul sekali Pak Yetno. Nggih, nggih, nggih. Gini Bu Birul, jadi kalau seperti itu nanti saya mohon izin saat proses coaching antara Bu Birul dengan klien Ibu tadi siapa namanya ya Bu ya? Bu Sentri Ya, Bu Pak. Sempri tadi proses coaching Ibu dengan Ibu Sempri. Saya mohon izin untuk menyaksikan proses dari awal sampai akhir. Nanti saya minta tolong Ibu sampaikan, saya minta izin kepada klien Ibu, saya untuk tetap berada di ruangan ini selama Ibu melakukan proses coaching. Gitu nggih Bu Birul? Baik Pak Yetno, iya itu yang saya harapkan Pak Oke, oke, Yetno. oke, siap. Sepertinya itu sudah ada yang mengetuk pintu. Mungkin itu Iya. adalah Ibu Sempri yang sudah datang. Saya tak duduk di sini menyaksikan atas proses selanjutnya. Saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Birul dan klien Ibu. Gitu nggih, Bu. Nggih, semangat semoga Iya Pak, proses terima kasih. coachingnya berjalan dengan Ya, lancar. Semangat, saya tak amin. mojok di sini saja. Ya, ya, terima kasih Oke. Pak Yetno. Siap, Mohon siap, siap. maaf, Nggih, Ibu. terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Nggih, nggih, Ibu. Oke, Bu Sandri. Monggo Bu Sandri, silakan masuk. Assalamualaikum Bu Birul. Waalaikumsalam. Bu Lagi Sandri iya, perkenalkan ini Pak Suyetno, Bu Sandri. iya. Oke, mohon izin, Ya, Ibu. Bu Iya Sandri Pak saya Yitno. iya, saya mohon izin ya Bu Sandri mengajak Pak Yetno ini mengikuti kegiatan coaching kita hari ini sebagai supervisor untuk menyimak dan mendampingi saya dalam proses coaching kita hari ini ya Bu Sandri. Apakah diizinkan Bu Sandri? Oh boleh Bu Birul, silahkan. Oke Bu, kalau tidak apa-apa, mau silahkan Bu Sandri untuk melanjutkan dan menceritakan masalah Bu Sandri kepada saya pada kegiatan coaching kita hari ini. Monggo Bu Sandri. Iya Bu Birul. Sebelumnya maaf ya Bu Birul ya, saya mengganggu Iya. waktunya. Ini di sini tuh saya ingin curhat Bu tentang murid saya yang belum bisa baca Bu Birul. Kita langsung Ya. aja ya Bu ya. Ya Bu, silahkan, langsung saja. Iya. Jadi begini loh Bu, murid saya kelas 4 itu tuh belum bisa baca Bu di dalam kelas. Iya. Nah, dia itu anak itu kalau di setiap jam pelajaran itu tuh selalu menulis Bu, apa selalu tidak ingin menulis, maaf, tidak ingin menulis. Jadi karena nggak bisa baca itu, namun sebenarnya tuh saya sudah ingin mengajarkan anak itu membaca Bu. Cuman kan kalau misalnya setiap saat, setiap waktu saya itu ngajarin dia secara apa namanya satu-satu gitu antara saya sama anak itu kan kasihan anak-anak lain Bu, ada 17 anak cuman fokus di satu anak itu kan kasihan. Jadi Iya. suatu hari itu saya ingin berencana besok mau apa namanya mau mengajarkan anak tersebut untuk latihan membaca dari awal. Cuman ternyata ketika saya menjanjikan jangan lupa ya nak besok kita latihan baca begitu. Mhm. Keesokan harinya anaknya tidak berangkat Bu Iya. sampai Oh, iya iya. berturut-turut, iya, sampai 2 hari berturut-turut tuh malah nggak berangkat.
Nah, di situ kan saya bingung, ini anak kenapa? Pas ketika hari ketiga dia berangkat, ketika saya tanya, ternyata anak itu malu, Bu. Malu kepada teman-temannya kalau latihan baca itu kata dia seperti anak kelas 1 gitu, Bu. Malu. Karena Itu sudah nggak kelas berani. 4 ya Bu San ya? Iya, sudah kelas 4, Bu. Nah, terus ini bagaimana ya, Bu, ya? Saya ingin banget ngajarin anak buat latihan baca, cuman ternyata anak itu sendiri ketika saya janjiin lah mau latihan besoknya malah nggak masuk, Bu, begitu. Oh iya gitu ya Bu. Kompleks sekali ya Bu Sen ya. Ini kebetulan anak atau siswa Bu Sen itu sudah kelas 4. Dia tidak bisa membaca, Mhm. tidak bisa membaca, tetapi dia juga tidak memiliki minat atau kemauan untuk belajar membaca. Padahal Bu Sen ini sudah totalitas sekali, sudah sangat niat sekali untuk mengajari anak tersebut membaca, begitu ya Bu Sen ya. Nah, Iya. kira-kira nih Bu Mhm. Sen, hambatan apa yang Bu Sen alami sehingga Bu Sen ini bisa berpikiran bahwa Bu Sen ini merasa takut mengintimidasi siswa tersebut, Bu? Iya, kan, hambatan yang saya pertama itu kalau misalnya saya menyendirikan anak itu untuk latihan membaca, itu kan yang pertama takutnya saya mengintimidasi anak itu, Bu. Terus hambatan yang kedua, itu kedua orang tuanya itu tidak memiliki handphone, Bu. Jadi saya susah untuk berkomunikasi dengan orang tua itu via telepon, begitu, Bu. Oh, begitu. Sulit ya, Bu, ya. Jadi, Mhm. dari sisi anaknya saja Bu Sen sudah mengalami kesulitan untuk mengajak belajar, lalu dari segi orang tua, Bu Sen juga sudah sangat apa ya, bisa dikatakan mengalami kendala begitu ketika akan berkolaborasi atau bekerja sama dengan wali murid begitu ya, Bu, ya. Iya. Apalagi ini zaman sekarang ya Bu, maksudnya untuk orang tua itu tidak memiliki HP, jadi sangat susah sekali guru berkomunikasi kepada wali siswa. Lalu kira-kira Bu Sen, ada hal lain lagi apa yang lain yang menjadi kendala atau hambatan Bu Sen dalam mengajarkan kegiatan membaca pada anak tersebut, Bu? Hambatan yang lain itu, saya berpikir itu, media yang saya gunakan untuk membaca anak itu masih kurang menarik untuk anak, Bu. Jadi Iya. anaknya itu, Hmm. kurang berminat gitu untuk membaca, Oh karena iya yang iya. saya pakai itu kemarin masih hanya berupa tulisan-tulisan saja begitu, Bu, seperti yang Iya. ada di internet itu masih tulisan-tulisan aja, Bu. Iya, ya jadi seperti medianya baru tulisan yang kemudian dosen berikan kepada siswa begitu ya Bu ya. Jadi bagi dosen merasa medianya kurang menarik. Lalu kira-kira Bu, selain media, selain hambatan dari orang tua, kemudian selain hambatan dari media, itu apa Bu kira-kira hambatan yang lain? Sebenarnya yang paling kompleks itu dari komunikasi saya dengan orang tua itu. Kan tadi kan karena orang tua tersebut kan tidak punya handphone ya, Bu, ya, tidak punya Iya, iya. WhatsApp. Saya susah untuk menghubunginya. Jadi hambatannya itu untuk berkolaborasi dengan orang tua juga sulit, Bu. Dan selain itu juga jadinya anaknya juga untuk ingin untuk bisa bacanya itu juga susah, Bu. Jadi saya ingin menanamkan anak itu untuk gemar membaca itu, Bu. Jadi, oh berarti intinya kurang ini ya, kurang kesadaran anak tersebut ya Bu Sen ya. Hmm, Kesadaran untuk belajar gitu ya Bu Sen ya. iya, Jadi kurangnya kesadaran anak tersebut untuk atau kemauan anak tersebut untuk belajar membaca itu kurang. Jadi dia belum tahu apa pentingnya membaca seperti itu ya Bu ya. iya, Berat, itu. iya Bu Sen. Berarti ini kendala yang pertama tadi, kendala orang tua yang tidak memiliki HP, kemudian bosan susah untuk berkomunikasi. Saya mau tanya, ini kira-kira jarak rumah dari sekolahan ke rumah anak tersebut itu jauh apa tidak, Bu? Jaraknya? Rumah anak tersebut itu di sebelah desa dari SD saya, Bu. Jadi waktu itu tuh pernah anaknya kan sakit selama 3 hari. Nah itu saya Ya, pernah ke rumahnya, Bu. ya. Nah setelah saya berbincang-bincang dengan orang tuanya, itu
kedua orang tuanya ternyata sibuk kerja, Bu. Maaf, Oh, iya, orang iya. tuanya itu serabutan, jadi kerjanya Hmm, serabutan, jadi dari pagi bahkan malah sampai malam itu nggak ketemu anaknya, katanya seperti itu. Mungkin itu juga apa namanya bisa jadi kurang perhatian kenapa ya. anak itu kurang Mm-mm. perhatian, iya. Terus kan anak ini kan ada dua kakak beradik kan Bu. Nah itu bersekolah di Iya, tempat saya dan dua-duanya itu yang satu kelas 5, yang satu kelas 4 dan dua-duanya itu belum bisa baca begitu Bu. betul, betul. Oh, begitu ya, Bu. Nah, begitu, Bu Sen. Memang peran orang tua itu penting ya, Bu Sen, dalam perkembangan anak, terutama itu ketika mendampingi dia belajar. Mm-mm. Karena kalau mengandalkan guru saja itu memang tidak bisa maksimal, ya nggak, Bu Sen? Jadi harus ada kolaborasi antara guru dan orang tua, seperti itu, Bu Sen. Mm-mm. Iya Bu. Bu, saya Ya, ingin minta solusi nih Bu Birul. ya. Kalau misalnya saya itu datang ke rumah siswa tersebut, terus Mhm. minta apa berbicara dengan orang tuanya tuh gimana ya Bu Birul ya? Sopan nggak ya Bu? Saya takut orang tuanya tuh tersinggung Bu. Hmm, bagus sih Bu Sen. Kalau menurut saya tidak mungkin orang tuanya tersinggung karena itu kan untuk kebaikan anaknya. Jadi tidak mungkin lah itu bisa dikatakan tidak sopan, itu tidak, itu sangat sopan sekali. Bahkan seharusnya orang tuanya malah berterima kasih kepada Bu Sen karena Bu Sen sudah memiliki apa ya, kemauan bahkan tanggung jawab untuk mengajak anaknya itu belajar begitu, Bu. Jadi orang tuanya pasti senang. Coba deh Bu Sen nanti datang langsung ke rumahnya karena jarak dari sekolahan juga tidak begitu jauh. Jadi rencananya Bu Sen itu kapan Bu mau ke rumah siswa tersebut? Ini kan bentar lagi mau tes kan Bu. Nah, Ya. rencana itu saya ingin ke tempatnya dia itu mungkin hari Rabu besok, Bu. Insya Oh, Allah gitu. Rabu besok saya mau ke sana. Mhm. Iya, memang sebentar lagi mau tes ya. Jadi kasihan anak itu nanti kalau tertinggal dengan apa? Ketika dia mengerjakan nanti makin susah ya, Bu Sen. Begitu ya maksud Bu Sen ya. Nah, Iya. kira-kira Bu Sen, selain datang ke rumahnya orang tua itu, apa yang akan Bu Sen lakukan untuk menarik minat siswa atau anak tersebut supaya dia memiliki kemauan untuk belajar membaca? Selain saya ingin minta kolaborasi dari orang tua anak tersebut, saya juga ke depannya itu akan mencari media-media yang menarik, Bu, untuk Ya, membantu betul. anak. Jadi saya akan menambahkan misal gambar, misal apel, terus Ya. bawahnya ada tulisan apel, seperti itu kurang lebih, Bu. Begitu ya. Oh iya, bagus itu bisa Bu Sen, bisa dilakukan, bisa dipraktekkan. Siapa tahu dengan media yang menarik seperti itu, anak tersebut mau belajar, Bu Sen. Iya. Iya, Lalu untuk begitu. yang Bu Sen bilang tadi, masalah kurangnya kesadaran anak tersebut untuk belajar membaca, ya Bu Sen ya, atau kurangnya kesadaran anak tersebut tentang literasi begitu. Bagaimana cara lain yang akan Bu Sen lakukan untuk menggugah anak itu mau belajar membaca, Bu? Cara lainnya itu saya akan memberikan pengertian pastinya ya Bu ya, memberikan pengertian tentang membaca itu bagaimana sih, apa manfaatnya membaca, gemar membaca itu fungsinya untuk apa. Mungkin saya pertama akan memberikan video tentang apa namanya tentang gemar membaca itu, tentang apa fungsinya membaca, misalnya begitu. Video itu mungkin saya akan cari kartun-kartun biar anak menarik, Bu. Itu Oke. terus saya akan memberi pengertian juga kalau membaca itu adalah jendela dunia yang memang harus kita miliki, begitu Ibu. Ya, ya, bagus sekali tuh Bu Sen, bisa Bu Sen pakai semua, sangat menarik sekali. Lalu apabila saya juga mau tanya nih Bu, apabila nih ya, apabila Bu Sen sudah diizinkan oleh orang tua siswa tersebut, lalu Bu Sen sudah mulai mengajarkan siswa tersebut membaca dengan media yang menarik tadi, kemudian Bu Sen juga sudah memberikan pemahaman kepada anak tersebut tentang kesadaran budaya membaca. Lalu kalau masih gagal nih Bu, kalau masih gagal, kira-kira apa yang akan Bu Sen lakukan? Maksud saya kira-kira apa ada solusi lain yang akan Bu Sen berikan seperti itu? Solusi lainnya itu saya akan mengajak anak tersebut untuk
Pertama pasti melihat video pembelajaran yang menarik, Bu. Itu terus meminta tolong untuk kerjasama dari orang tua untuk membantu saya melihat perkembangannya di rumah itu bagaimana. Mungkin saya akan memberikan solusi-solusi kepada orang tua tersebut agar anak itu juga ingin belajar untuk membaca begitu, Bu. Begitu ya. Jadi Busen mau mengajak anak tersebut dengan gambar, kemudian dengan video-video pembelajaran khusus begitu ya Busen maksudnya ya? Jadi Ya, anak-anak itu bisa melihat video itu, sehingga siapa tahu dia tertarik dan mudah dipahami seperti itu ya Busen. Kira-kira selain itu ada solusi yang lain Busen? solusi yang lain itu saya akan berkolaborasi juga kepada teman-teman guru, Bu. Hmm. Teman-teman guru yang lain. Insya Allah seperti itu, Bu. Berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lain, kemudian seperti yang Bu Sen tadi sampaikan, berkolaborasi dengan orang tua supaya memantau perkembangannya ya Bu Sen ya. Nah itu Iya, Bu. bagus sekali Bu Sen. Jadi Kasihan, selain Bu, soalnya kalau misalnya di kelas itu ya, dia diem aja, nggak bisa baca. Teman-teman yang lain udah pada bisa baca, itu dia iya, sendirian. Ya, kasihan, apalagi iya, sudah kelas 4. Jadi selain apa ya, jadi semua ide Busan itu sangat bagus sekali. Anak-anak semangat untuk belajar karena penggunaan gambar dan video yang Busan berikan tadi itu bisa menarik mereka, minat anak tersebut begitu. Terus khususnya anak yang belum bisa membaca itu. Jadi penting juga kolaborasi antara guru dan orang tua murid itu juga sangat diperlukan untuk perkembangan belajar anak. Begitu Busan. iya, Bu. Insya Allah ya, Bu, saya tetap berusaha supaya anak itu bisa lancar membacanya. Iya, baik Bu Sen. Kasihan juga kalau dia tidak bisa membaca sendiri ya Bu ya. Iya. Iya, jadi inti dari pembicaraan kita hari ini, kegiatan coaching kita hari ini, Bu Sen dalam menyikapi siswa yang belum bisa membaca atau belum lancar membaca itu, yang pertama Bu Sen akan mengadakan kolaborasi atau melakukan kolaborasi dengan orang tua siswa tersebut, dengan mendatangi rumahnya, begitu ya Bu Sen. Kemudian Bu Sen juga akan memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan cara memberikan media yang menarik, gambar, video, sehingga anak itu bisa memiliki ketertarikan atau minat baca. Selain itu, Bu Sen juga akan memberikan pemahaman tentang kesadaran pentingnya akan membaca dan literasi, begitu ya Bu Sen ya. Nah, Iya, nanti Bu Sen Bu. ya, Bu Sen juga menyajikan bacaan yang menarik, hurufnya seperti apa, warnanya yang menggugah minat mereka, kemudian memudahkan anak tersebut memiliki keterkaitan dalam membaca, memiliki rasa ketertarikan begitu dalam membaca. Bu Sen juga memberikan pengertian pentingnya literasi tadi. Begitu ya Bu ya. Iya. Bu Birul, doain ya, Bu ya. Semoga lancar kegiatan saya besok. Ya Bu, saya doakan selalu semoga kegiatan yang Bu Sen lakukan itu berhasil, lancar dengan niat yang baik, niat yang tulus, ikhlas ya Bu Sen ya. Pasti Allah akan memberikan jalan yang lancar, yang mulus lah seperti itu. Iya, secepatnya saya akan memberi kabar kepada Bu Birul apabila saya sudah mendapatkan kabar baik dari anak tersebut ya, Bu ya. Semoga anaknya segera bisa membaca sama Ya, seperti anak-anak yang lain. amin amin. Semoga ya Bu Sen ya. Iya, terima kasih ya Bu Birul. Saya mohon pamit. Ya, sama-sama Bu Sen, semangat selalu. Sudah selesai prosesnya, Bu Biru? Iya Pak, sudah selesai Pak saya melakukan kegiatan coaching saya dengan Bu Sen pada hari ini Pak Yetno. Terima kasih sudah menemani dan menyaksikan kegiatan kami hari ini. Ini Pak, Wah, gimana nih Pak? gimana bagaimana Gimana Ibu? Pak? Eh, gini, setelah saya melakukan proses coaching dengan Bu Senpri ini, Nggih. gimana menurut Pak Yetno? Menurut saya luar biasa sekali Bu. Pokoknya istimewa. Tapi gini Bu Biru, sebelum Ibu minta masukan kepada saya mengenai proses coaching Ibu hari ini, saya pengen mendengar dari Ibu dulu. Menurut Ibu, apakah proses coaching Ibu dengan klien Ibu, Ibu Sempri hari ini, itu performa Ibu itu seperti apa Ibu?
Oke. Kalau menurut saya ya Pak ya, saya melakukan coaching hari ini itu sudah lumayan cukup bagus Pak. Gitu. Ketika saya memberi coaching kepada Bu Sempri, karena Bu Sen juga sudah nyaman, saya lihat kok nyaman bercerita dengan saya, beliau juga terbuka begitu Pak. Jadi saya rasa kok sudah jauh lebih baik. Apalagi di tadi Bu Sen juga sudah menemukan solusinya atau jalan keluarnya Pak Yatno. Iya. Jadi kalau menurut Ibu bisa dikatakan proses coaching Ibu dengan klien Ibu hari ini berhasil ya Ibu? Ya, saya rasa seperti itu, Pak. Nah, ini menurut Pak Yatno nih, Pak, kira-kira kompetensi apa ini, Pak, yang harus saya kembangkan dalam proses coaching ini? Oke Bu, kalau Ibu minta pendapat dari saya, sebelumnya saya apresiasi yang sangat luar biasa kepada Ibu karena proses Ibu selama melakukan coaching itu berjalan mulai awal sampai dengan akhir itu berjalan dengan lancar. Jadi gini Ibu, proses coaching itu bisa dikatakan berhasil saat klien itu terbuka terhadap kita, saat klien mengeluarkan semua apa yang menjadi unek-uneknya, apa yang menjadi masalahnya, sehingga klien sendiri juga bisa mencari solusi tentang masalah itu sendiri. Jadi kalau Ibu mengatakan proses coaching Ibu hari ini berhasil, saya sangat sepakat dengan itu Ibu. Kalau Ibu tadi mengatakan saya itu masih menggebu-gebu Pak, saya kalau mendengar kurang serius. Tapi semua itu terbantahkan setelah saya melihat proses coaching Ibu hari ini berjalan dengan lancar seperti itu Ibu. Ini sangat luar biasa sekali loh Ibu seperti ini. Terima kasih Pak Yatno karena sudah ini ya. Ya, semoga ya Pak ya, proses coaching saya itu mengalami peningkatan seperti itu Pak dari sebelumnya yang saya rasakan Pak. Nggih. Kalau kita melihat dari standar, kalau tadi Ibu kan mengatakan kemampuan saya itu baru sekitar 60 sampai 65 loh, Pak. Kalau dengan proses tadi Ibu sudah menjalani proses coaching yang sangat luar biasa sekali. Kalau sekarang saya minta Ibu untuk menilai kemampuan Ibu dalam melakukan proses coaching, kira-kira Ibu menilainya berapa, Ibu? Sepertinya nih antara 70 sampai 80 Pak Yatno. 70 sampai 80. Ya, Jadi saya rasa saya rasa peningkatannya seperti itu. Kenapa? seperti Nggih, itu. nggih. Kenapa Ibu bisa menilai menurut saya setinggi itu? Kenapa Ibu bisa menilai kemampuan Ibu kok tiba-tiba meningkatnya itu seperti roket 65 menjadi 80? Kenapa Ibu menilai diri Ibu seperti itu, Ibu? Iya, ini Mbak, karena saya lihat prosesnya tadi ya Pak, dari awal sampai akhir itu Bu Sen, ketika saya melakukan coaching itu Bu Sen menceritakan masalahnya itu dengan santai, Bu Sen sudah nyaman, merasa nyaman dan terbuka dengan saya begitu Pak. Dan selain itu juga Bu Sen juga sudah menemukan solusinya Pak, atau jalan keluarnya. Kalau Saya rasa seperti itu. saya sepakat dengan Ibu saat Ibu mengatakan nilainya meroket ke atas karena dalam proses coaching itu kan ada tahapannya. Saat mendengarkan, menanyakan tujuan, Ibu sudah menanyakan tujuannya. Apa sih tujuan Ibu datang kemari? Ternyata ada sebuah masalah yang ingin diselesaikan mengenai anaknya yang kesulitan dalam membaca. Lalu Ibu juga sudah mengklarifikasi kenapa, faktornya apa saja, apa penyebabnya. Terus Ibu juga sudah memberikan saat Ibu memberikan pendapat itu bijak sekali, luar biasa sekali. Jadi kalau tadi Ibu mengatakan saya itu buru-buru memberikan pertanyaan, ternyata Ibu tenang mendengarkan, tenang memberikan kesimpulan, tenang memberikan masukan. Itu adalah hal sangat luar biasa, Ibu. Aplaus untuk kita berdua ya Ibu ya. Ya gitu ya Pak ya. Oke. Terima Ibu, kasih Pak oke Yatno. oke oke. Kalau Jadi oke, gimana mm, Ibu? Jadi yang saya rasa terburu-buru itu mungkin ini ya Pak ya, kan masih kadang-kadang mungkin ya Pak ya, Oke. gitu ya. Atau hanya perasaan saya saja atau bagaimana begitu Pak ya. Ya mungkin itu hanya perasaan Ibu. Kalau saya melihat ini sudah luar biasa. Jadi tinggal nanti Ibu membiasakan lagi proses coaching. Kalau kemarin tadi saya tanyakan Ibu kan sesekali seperti itu. Kalau kemarin sesekali, adakah rencana Ibu ke depannya tentang proses coaching ini apa yang ingin Ibu lakukan selanjutnya? Ya, saya nanti akan melakukan
coaching juga Pak dengan teman-teman rekan sejawat saya Pak. Jadi ketika mereka nanti akan ada masalah atau ingin bercerita sharing dengan saya sangat terbuka, saya sangat bersedia begitu Pak, insya Allah meluangkan waktu saya untuk melakukan coaching-coaching dengan teman sejawat saya. Luar biasa, karena semakin kita sering melakukan proses coaching, otomatis kemampuan kita dalam melakukan proses coaching memberi bantuan kepada coach atau rekan-rekan kita yang mengalami masalah itu akan semakin profesional dan semakin mantap sekali. Kira-kira Amin, seandainya amin. seandainya 2 hari lagi atau besok ada teman yang ingin melakukan coaching kepada Ibu, apakah Ibu bersedia, Ibu? Ya, siap Pak, insya Allah bersedia, saya bersedia. Oke. Luar biasa sekali, karena coaching ini juga membantu orang menyelesaikan masalah, juga menjadi ladang pahala buat kita, nggih, Bu, Ya, nggih. amin, amin ya Pak Itno. Oke, Ibu. Jadi gini, Bu, kalau Ibu sudah merasa kemampuannya meningkat, ternyata tadi kompetensi-kompetensi yang menurut Ibu belum, ternyata menurut saya itu sudah luar biasa. Tapi memang ada hal yang harus Ibu perhatikan, yaitu jangan terburu-buru memberikan sebuah kesimpulan. Biar si Oke. coach dulu menyimpulkan, oh ternyata seperti ini. Saat Oh terus iya, itu iya. kita tidak usah terlalu banyak memberikan sebuah pendapat, masukan harus seperti ini, tapi coach dulu dia bisa mencari solusinya sendiri, Ibu hanya menguatkan. Mohon maaf seperti itu ya Bu Birul, nggih. Ya, terima kasih Pak atas Nggih. masukannya. Jadi saya semakin paham dan akan melakukan coachingnya itu semakin lebih baik Oke, lagi. siap Gitu ya siap Pak siap. ya. Nggih, Bu Birul, kalau dari obrolan kita hari ini setelah saya melihat proses coaching Ibu, mungkin apa sih yang Ibu dapatkan dari proses hari ini atau obrolan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Ya, dari proses coaching dari awal sampai akhir yang saya lakukan dan kemudian berbincang-bincang dengan Pak Yetno yang sebelumnya Pak Yetno juga sudah menyaksikan kegiatan coaching saya pada hari ini. Jadi kesimpulannya ya di sini saya perlu mengembangkan kompetensi saya dalam bercoaching ini menjadi lebih baik lagi Pak, terutama ketika mendengarkan sharing dari teman atau coach saya dan ketika saya memberikan apa ya bukan solusi ya, apa Pak, ini Pendapat jalan keluar seperti pendapat itu. ya, iya betul, memberikan pendapat itu bisa lebih baik lagi, tidak terburu-buru begitu Pak. Jadi mungkin juga coachingnya akan lebih nyaman dan mungkin solusinya juga akan lebih jelas lagi. Mungkin seperti itu ya Pak Yetno Nggih, ya. betul, Terima kasih betul, sekali betul, untuk betul, betul. masukannya Pak Nggih, nggih, Yetno. nggih. Oke, kalau begitu mungkin ada lagi Ibu yang perlu ditanyakan, disampaikan kepada saya, atau yang kita diskusikan lagi, Ibu. Sudah cukup Pak Yitno, terima kasih untuk hari ini. Semoga saya bisa melakukan kegiatan coaching selanjutnya itu dengan lancar dan lebih baik lagi ya Pak Yitno Amin, ya. amin. Tetap semangat Bu Birul. Kalau tidak ada Ya, yang terima kasih. nggih, tidak ada yang disampaikan lagi, saya mohon pamit karena ini masih ada kegiatan yang harus saya laksanakan. Mohon maaf jika kata-kata saya kurang berkenan kepada Bu Birul. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Birul. Waalaikumsalam Pak Yitno, terima kasih. Hati-hati di jalan. Nggih, sami-sami Ibu.